Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, yaitu akan membahas materi tentang ini toharo atau bersuci yang disusun oleh Desi Aryani, Dani, sama Ruru. Oke, next. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian toharo. Bisa kalian baca? Toharo berasal dari bahasa Arab toharoh yang berarti bersuci atau tidak suci. Dalam istilah syariat Islam, toharoh adalah proses membersihkan diri dari keadaan tidak suci atau hadas dan najis, kotoran yang menyebabkan tidak sahnya ibadah, baik pada badan, pakaian, tempat maupun alat-alat ibadah dengan cara dan alat yang ditentukan syariat seperti air, debu, tayamum, dan batu atau istinja. Toharoh merupakan syarat sahnya ibadah tertentu, terutama sholat. Tanpa bersuci terlebih dahulu, ibadah tersebut tidak akan diterima. Ya, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis toharoh dan cara mensucikannya. Dapat kalian lihat jenis-jenis toharoh dan cara mensucikannya. Dalam fikih Islam, najis dibagi menjadi beberapa jenis ya, berdasarkan sifat dan sumbernya. Jadi ada beberapa jenis yang umum dikenal, yaitu najis mukhafaf, najis ringan yang dapat dihilangkan dengan cara memercikan air pada tempat atau benda yang terkena najis. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan lain selain ASI. Jadi menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, cara mensucikan najis mukhafafah adalah dengan memercikan air tanpa mengalirkan atau menggosok ke bagian yang terkena najis hingga basah. Lalu yang selanjutnya adalah najis mutawasitah, yaitu najis sedang yang memerlukan proses pembersihan yang lebih dari sekedar memercikan air. Contohnya adalah darah, air kencing, dan kotoran manusia. Seperti itu ya teman-teman. Ya, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan toharoh ya teman-teman. Jadi tujuan toharoh yang satu adalah menjadikan seseorang dalam keadaan suci untuk melaksanakan ibadah. Lalu yang kedua menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mencintai kebersihan. Lalu yang ketiga adalah membentuk kebiasaan hidup bersih dan disiplin. Jadi toharoh bukan hanya praktik fisik ya teman-teman, tapi juga bagian dari kesadaran spiritual seorang muslim untuk selalu suci dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang selanjutnya itu ada pembagian toharoh berdasarkan cara bersuci. Ya, kalian bisa membaca ini ya, teman-teman. Berikut pembagian toharoh berdasarkan bersuci. Yang pertama itu ada wudhu. Wudhu bersuci dari hadas kecil dengan membasuh anggota tubuh tertentu. Yang kedua itu ada mandi besar atau ghusl, membersihkan seluruh tubuh dari hadas besar seperti haid atau junub. Yang ketiga ada tayamum, bersuci dengan debu ketika tidak ada air atau tidak boleh menggunakan air. Itu terkecuali karena sakit, luka, dan lain-lain. Yang keempat itu ada istinja, membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau besar dengan air atau benda padat seperti batu atau tisu. Baik, jadi kesimpulannya adalah toharoh itu memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan kesucian seorang muslim dalam beribadah. Islam membaginya ke dalam beberapa bentuk sesuai dengan jenis kotoran ya, atau hadas yang terjadi, serta memberikan petunjuk yang rinci tentang tata cara bersuci yang benar. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.